Will you ever allow complete freedom of the press? Never. Because it is revolution. Any revolution does not admit freedom of the press. Why not? Huh? Why not? Because in a revolution there are always people who are going, say, a wrong direction. Ini adalah potongan wawancara Presiden Soekarno dengan Cynthia Cindy Adams, seorang penulis dan kolumnis gosip asal Amerika Serikat dalam salah satu kesempatan di sekitar tahun 1965. Cindy sendiri menjadi penulis autobiografi Soekarno berjudul Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia. Kata-kata Soekarno tentang kebebasan pers tersebut merupakan salah satu gambaran kondisi kepemimpinan di era demokrasi terpimpin yang oleh Ahmad Effendi dalam buku Perkembangan Pers di Indonesia disebut sebagai masa terburuk bagi kebebasan pers di era Orde Lama. Ini menjadi gambaran besar kondisi pemerintahan Soekarno yang memang mengarah pada kepemimpinan otoriter yang oleh Soehogi disebut memimpin layaknya raja-raja Jawa. Bahkan Cindy Adams sendiri juga menulis buku lain berjudul My Friend the Dictator untuk menggambarkan kepemimpinan Soekarno di masa-masa 4 tahun dirinya menulis biografi sang putra Fajar itu. Lalu seperti apa kondisi kepemimpinan Soekarno dan bagaimana model kepemimpinannya berubah dari fase liberal menuju otokratik? Sebelum mulai, jangan lupa subscribe dulu ya. Kalian juga bisa mendaftar jadi member Pinter Politik dan dapatkan konten-konten eksklusif dengan klik tombol join di bawah ini. Dan buat yang berminat untuk membeli ebook Pinter Politik, jangan lupa kunjungi toko Pinter Publishing di Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan semua toko online lain kesayangan kalian. Link selengkapnya juga bisa kalian cek di kolom deskripsi. Back to the video, get your coffee and let's get it started. Pasca kemerdekaan, antara tahun 1945 sampai 1949, Indonesia mengusung sistem presidensial. Soekarno bertindak sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Masa ini arah politik belum terlihat jelas karena masih meraba-raba wujud pastinya. Memasuki periode 1950-1959, Soekarno merancang sistem demokrasi parlementer. Sebagai kepala negara, ia didampingi seorang Perdana Menteri dalam mengurusi pemerintahan. Bentuk politik ini juga dikenal sebagai demokrasi liberal. Model ini tidak bisa dibilang sukses, tetapi membuka jalan bagi wujud politik di masa setelahnya karena berhasil melahirkan banyak partai politik serta rasa ingin berpolitik di antara warga negara. Soekarno menyadari layaknya dua sisi mata uang, demokrasi liberal juga punya sisi kelam. Rakyat bisa saja belum sepenuhnya senang. Urusan politik dan ekonomi di antara penguasa yang memiliki pengaruh kuat akan menggerus kaum lemah. Rakyat menderita secara ekonomi masih saja banyak ditemui di tengah pemerintahan ini. Fase ini kemudian memasuki masa transisi antara tahun 1957 sampai 1959. Daniel S. Lev dalam The Transition to Guided Democracy Indonesian Politics 1957 to 1959 mengatakan bahwa selama tahun-tahun tersebut, difusi kekuatan politik yang sebelumnya begitu luas, terbagi ke dalam bentuk ideologi partai-partai politik, paham individu, serta warna organisasi, digantikan oleh 3 wujud: Presiden Soekarno, tentara, dan Partai Komunis. Disinilah sistem demokrasi terpimpin memulai debutnya. Menurut peneliti sejarah Max Lane, seperti dikutip dari Historia, ada 2 alasan yang mengiringi perubahan sikap Soekarno tersebut. Pertama, mulai meresapnya pemahaman kaum kiri ke dalam alam pikir Soekarno. Kedua, praktik demokrasi liberal secara nyata tidak mudah diterapkan di Indonesia. Soekarno menyaksikan sendiri gagalnya penerapan demokrasi semacam ini. Inilah yang akhirnya membuat Soekarno mencoba sistem baru, demokrasi terpimpin. Dalam sebuah wawancara dengan wartawan TV Belanda, dia mengatakan demokrasi terpimpin bukanlah sebuah kediktatoran, demokrasi terpimpin adalah demokrasi dengan kepemimpinan. Soekarno kemudian memaklumatkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Perubahan-perubahan ini termasuk kedekatannya dengan kelompok kiri pada akhirnya melahirkan gejolak-gejolak politik di antara kawan-kawan seperjuangan sendiri. Muncullah kisru PRRI Permesta, Bung Hatta mundur dari posisi wakil presiden, dan Soekarno juga melarang partai seperti Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia.
Pada saat yang sama, resep pembangunan ekonomi juga tidak berjalan dengan baik dan Soekarno juga lebih sibuk dengan politik mercusuar untuk bangun stadion dan bikin gerakan politik dengan negara-negara di dunia melawan dominasi negara-negara barat. Sejak 1962, Soekarno memang lebih mendorong konsepsi Nasakom dan Front Nasional. Hal itu disertai juga dengan dukungan ide-ide sosialisme ala Indonesia yang diusung Soekarno. Arah kebijakan yang makin keras dan cenderung membungkam juga mulai terlihat jelas. Beberapa tokoh nasional juga ikut dijebloskan ke penjara, misalnya Sultan Syahrir, Anak Agung Gede Agung, Subadio, Prawoto, dan Muhammad Rum. Setelah dinamika panjang, akhirnya kepemimpinan Soekarno jatuh pasca tragedi 30 September 1965. Soeharto dan militer menggeser kepemimpinan Soekarno, PKI, dan semua underbow-nya disikat habis. Soekarno menandatangani surat perintah 11 Maret 1966. Esoknya Soeharto membubarkan PKI dan pada 18 Maret menangkap 15 menteri loyalis Soekarno. Setelah segala kewenangannya dipreteli, Soekarno diperlakukan tak lebih sebagai tukang teken dokumen. Soekarno juga dibatasi berbicara di hadapan publik. Pada 12 Maret 1967, MPRS mengumumkan secara resmi pencabutan mandat Soekarno sebagai presiden dan kemudian menunjuk Soeharto sebagai pejabat presiden. Status Soekarno kemudian berubah menjadi tahanan Orde Baru. Mulanya ia ditahan di rumahnya di daerah Batu Tulis Bogor, lalu dipindahkan ke Wisma Yaso, Jakarta pada 1969. Penahanan itu rupanya berefek buruk bagi kesehatan Soekarno. Ia diketahui mengidap sakit ginjal parah, di mana ginjal kanannya sudah mati, sedangkan ginjal kirinya hanya berfungsi 25%. Ia juga mengidap sakit jantung dan darah tinggi. Sejak ditahan, diagnosis baru muncul, rematik dan gejala katarak. Dalam kondisi demikian, ia pun masih harus menjalani interogasi dari Kopkamtib soal keterlibatannya dalam G30S. Yang paling tragis adalah kenyataan bahwa ia harus menghadapi semua itu nyaris sendirian. Ia dijaga sedemikian ketat dan diputus dari dunia luar. Bahkan anak-anak dan istrinya harus dapat izin khusus untuk sekedar menemuinya. Itu pun dengan waktu terbatas. Soekarno akhirnya terkena depresi. Pada 11 Juni 1970, Soekarno dilarikan ke RSPAD Gatot Subroto karena kondisi tubuhnya memburuk. Sang bung besar akhirnya meninggal dunia pada 21 Juni 1970. Dalam segala kebesarannya, Soekarno akan diingat sebagai sang proklamator dan revolusioner yang mempersatukan Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan negara ini. Namun ia juga akan diingat dalam segala periode kuasa dan waktu-waktu jelang akhir hidupnya. Nah, lalu bagaimana menurut kalian? Seperti apa kisah pemerintahan Soekarno ini harus dimaknai? Berikan pendapatmu. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk di rumah aja patuhi protokol kesehatan dan rajin-rajin cuci tangan kalian. Jika kalian punya saran atau masukan untuk konten-konten selanjutnya, jangan lupa untuk tinggalkan di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, serta ikuti terus pinterpolitik.com untuk dapatkan informasi seputar fenomena politik di Indonesia. Bye-bye.